Halo teman-teman, selamat datang di Dongeng Nara, dongeng senang dan gembira. Hari ini, Nara mau bawa cerita tentang apa ya? Penasaran kan? Ayo, mari sama-sama dengarkan. Lutung Kasarung. Dahulu kala, ada kerajaan yang besar dan megah. Rakyatnya makmur, semua kebutuhan pakaian dan makanan terpenuhi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Tapa Agung yang baik hati dan bijaksana. Raja Tapa Agung memiliki 7 orang putri yang cantik dan mempesona. Ketujuh putrinya itu bernama Purbararang, Purba Dewata, Purba Indah, Purba Kancana, Purba Mani, Purba Lelih, dan Purbasari. Si bungsu Purbasari memiliki sifat yang baik, penyayang, jujur, rendah hati, dan bijaksana. Sedangkan si sulung Purbararang memiliki sifat yang kurang baik, iri hati, dan dengki. Karena Raja Tapa Agung sudah memimpin kerajaan cukup lama, Raja Tapa Agung berniat untuk menurunkan tahtanya kepada si sulung Putri Purbasari. Karena Raja Tapa Agung menganggap Putri Purbasari yang baik hati dan penyayang layak menjadi seorang ratu yang baik dan bijaksana. Di pertemuan besar yang dihadiri oleh petinggi kerajaan dan ketujuh putrinya, Raja Tapa Agung memberikan tahta dan menjadikan Putri Purbasari sebagai seorang ratu. Wahai petinggi kerajaan yang bijaksana, wahai ketujuh putriku yang aku sayangi, serta rakyat-rakyat kerajaanku. Hari ini, aku menunjuk Putri Purbasari sebagai ratu kerajaan ini dan meneruskan tahta di kerajaan ini. Lalu, seluruh anggota kerajaan dan rakyat kerajaan bersorak, "Hidup Ratu Purbasari! Hidup Ratu Purbasari! Hidup Ratu Purbasari!" Mengetahui adik bungsunya yang telah menjadi seorang ratu, Putri Purbararang merasa iri dan sangat marah. Karena Putri Purbararang menganggap dialah yang paling berhak menjadi seorang ratu di kerajaan ini. Lalu, Putri Purbararang menemui seorang nenek sihir untuk mencelakai Ratu Purbasari dan membuatnya turun dari tahta kerajaan. Setelah bertemu, nenek sihir yang jahat itu memberikan serbuk ajaib dan menyuruh Purbararang untuk meniupkan serbuk ajaib itu ke wajah dan tubuh Purbasari agar kulit Purbasari menjadi menjijikan. Tiupkan serbuk ajaib ini ke wajah dan tubuh Purbasari agar kulitnya berubah menjadi menjijikan. Terima kasih nenek sihir. Lalu Purbararang berencana meniupkan serbuk ajaib itu ke wajah dan tubuh Purbasari agar tubuh Purbasari berubah menjadi menjijikan. Sekarang, aku akan membuat kulitmu menjijikan Purbasari dan akan kubuat kau turun dari tahtamu. Dan aku yang akan menggantikan posisimu sebagai seorang ratu. Setelah itu, Purbararang menurunkan Purbasari dari tahtanya dan Purbararanglah yang menggantikan Purbasari menjadi seorang ratu. Sekarang, aku adalah yang mulia ratu kerajaan ini. Tapi kakak, yang dikehendaki ayah menjadi seorang ratu adalah aku. Bagaimana mungkin kerajaan yang besar dan megah ini dipimpin oleh seorang ratu yang menjijikan sepertimu? Lalu, Purbararang memerintahkan Patih untuk mengusir dan membuang Purbasari ke dalam hutan. Di dalam hutan yang gelap dan mencekam itu, Purbasari menjalani hidup dengan penuh kesedihan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, malang sekali nasibku ini, memiliki kulit yang menjijikan dan hidup di tengah hutan yang gelap seperti ini sendirian. Kemudian di suatu hari, datanglah seekor lutung kasarung yang menemani Putri Purbasari dan menjaga Putri Purbasari dengan baik. Purbasari sudah tidak kesepian lagi dan akhirnya
Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi sahabat yang saling melindungi. Pada suatu hari, ketika Lutung Kasarung mengajak Purbasari bermain air di kolam, tiba-tiba Purbasari berubah menjadi cantik, anggun, kulitnya bersih, dan memancarkan aura seorang putri. Berita tentang kecantikan Purbasari terdengar hingga ke kerajaan, membuat Ratu Purbararang menjadi waspada jika sewaktu-waktu Purbasari datang ke kerajaan untuk merebut kembali tahtanya. Kemudian, Ratu Purbararang menyiapkan beberapa rencana untuk menanggulangi hal itu. Tibalah hari di mana Purbasari datang ke kerajaan bersama dengan sahabatnya Lutung Kasarung untuk kembali mengambil tahta menjadi ratu. "Hai kakak, kembalikan tahta ratu itu kepadaku. Aku sudah layak menjadi seorang ratu." "Tentu adikku, kau sudah berubah menjadi cantik dan anggun. Tentu saja aku akan mengembalikan tahta ini kepadamu. Namun, ada beberapa syarat yang harus kau penuhi sebelum itu. Dan syarat terakhir adalah, apabila rambutmu lebih panjang dari rambutku, aku akan mengembalikan tahta ini kepadamu." Syarat demi syarat telah dimenangkan oleh Purbasari, hingga tibalah pada syarat terakhir di mana rambut yang lebih panjang di antara Purbasari dan Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan yang besar dan megah ini. Dan ketika kedua perempuan yang sama cantik dan anggun itu melepas ikatan rambutnya, ternyata rambut Purbasarilah yang lebih panjang. Kemudian Purbasari kembali menjadi seorang ratu dan kerajaan menjadi damai, tentram, dan sejahtera. Jadi teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari cerita Lutung Kasarung adalah jangan gunakan keburukan untuk memperoleh sesuatu. Cukup sekian cerita dari Dongeng Nara hari ini, dan jangan lupa untuk menonton video Dongeng Nara yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like, dan share video ini agar semua teman-teman bisa mendengarkan Dongeng Nara. Sampai jumpa!